lebih wajib kita mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tarikh sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dan bahkan jelas kita membutuhkan mengenal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sejarah Napoleon, sejarah proklamator, sejarah penyanyi, binatang film dan sebagainya. Kita harus lebih mengenal itu. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ditulis dalam buku ini, Al-Usulus Tsalatsa. Wa huwa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Selanjutnya disebutkan di sini bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Ibn Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Beliau bernama Muhammad dan Ahmad, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan dilanjutkan silsilah beliau sampai kepada Adnan. Dikatakan dalam sejarah bahwa Bani Ismail sebagai salah satu daripada anak cucu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim melahirkan dua bangsa, yaitu Bani Ismail dan Bani Israel. Nabi-nabi dari anak cucu Nabiullah Ibrahim dari Bani Israel. Bani Israel ini anak cucu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Sedangkan dari Bani Ismail tidak ada nabi kecuali Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Ismail dari Bani Ismail ada dua kabilah besar, yaitu Adnan dan Qahtan. Adnan melahirkan Quraisy yang kemudian sampai kepada Bani Hashim, yang kemudian seorang yang paling mulia dari Bani Hashim lahir, yaitu bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qahtan melahirkan penduduk Yaman dan sekitarnya. Ini kedua kabilah besar dari Bani Ismail. Wa Hashim min Quraisy. Bani Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy, suku Quraisy yang terdiri dari sekian banyak suku dari Arab. Nama Al-Arab diambil dari salah seorang putra Nabiullah Ismail
alaihi salam, yaitu Urub namanya. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Memang dalam permasalahan pembicaraan tentang Al-Arab ini ada para ulama tarikh berbeda pendapat. Satu golongan mengatakan tidak seluruh Arab dari Ismail alaihissalam, tetapi hanya Quraisy yang dari Ismail alaihissalam. Golongan yang lainnya menyatakan seluruh Arab dari Ismail alaihissalam. Karena sesungguhnya Arab baru dikenal setelah anak cucu Ismail alaihissalam. Sedangkan sebelum Ismail alaihissalam dikenal Bani Jurhum. Dari Bani Jurhum inilah Nabiullah Ismail alaihissalam menikahi seorang wanita dari mereka, yang kemudian bahasa Bani Jurhum ini menjadi bahasa anak turunan Ismail alaihissalam, yang kemudian bahasa Bani Jurhum yang asalnya Jurhumiyah namanya berubah menjadi bahasa Arab. Pendapat kedua ini diikut oleh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, dan Ibnul Qayyim serta yang lain-lainnya, para murid Ibnu Taimiyah mengikut pendapat kedua, yaitu menyatakan bahwa seluruh Arab berasal dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Ibnu Katsir menulis permasalahan ini di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah dengan panjang lebar. Taib. Di sini Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Dan Arab dari anak cucu Ismail bin Ibrahim Al-Khalil, semoga Allah melimpahkan kepadanya salawat dan salam, dan juga kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walahu minal umri 63 sanatan minha 40 qabla an-nubuwati wa 23 nabiyyan rasula. Beliau berumur 63 tahun. Ya, ketika meninggal dunia. Dari 63 tahun itu 40 tahun dalam status bukan sebagai nabi. Dari lahir sampai umur 40 tahun bukan sebagai nabi. Dan 13 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, ayat-ayat ini. 5 ayat pertama dari surat Iqra. Surat Iqra. Ini pengangkatan beliau sebagai nabi. Sedangkan pengangkatan beliau sebagai rasul ialah dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Surat Al-Muddatsir. Kenapa dikatakan bahwa beliau diangkat sebagai nabi ketika turunnya surat Iqra dan baru diangkat sebagai rasul ketika turunnya surat Al-Muddatsir? Karena memang jumhur ahlus sunnah wal jamaah, yakni mayoritas ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa nabi dan rasul itu ada beda pengertian. Kalau nabi ialah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Kalau rasul dikatakan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Ini jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah meyakini demikian. Maka kalau kita amati sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau setelah mendapatkan 5 ayat dari surat Iqra, awal surat Iqra tadi, itu tidak langsung menyampaikan, tidak langsung melakukan dakwah kepada umatnya selama 3 tahun. Ya. Baru beliau diperintah dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya setelah mendapatkan wahyu surat Al-Muddatsir. Dengan tegas perintah harus dakwah. Sejak itulah beliau berdakwah dan terus berkembang dakwah beliau. Makanya ada sebagian ulama sirah yang menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas sebagai rasul 20 tahun. Karena yang 3 tahun tidak sebagai rasul, sebagai nabi. Ya. Setelah mendapat surat Al-Muddatsir, beliau baru sebagai rasul dan mulai dakwah. Sehingga praktis dakwah yang dilakukan beliau di Mekah selama 10 tahun. 3 tahun itu 3 tahun pertama masa beliau diangkat sebagai nabi, ya, dan dimantapkan dengan turunnya surat Al-Muddatsir, kemudian surat Ad-Duha, ya, dimantapkan beliau untuk siap menerima risalah dakwah. Dan pas tahun ketiga dari kenabian turunlah surat Al-Muddatsir. Jadi beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
dan diangkat sebagai rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau, kelahiran beliau Makkah, atau kadang-kadang disebut Bakkah, negeri Sahra yang baru ada kehidupan setelah Allah memerintahkan nabinya dan khalilnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk membawa Hajar dan putranya yaitu Ismail ke Bakkah ini tadi, pegunungan, lembah yang tidak ada air. Dan kemudian baru di sana ada kehidupan setelah munculnya sumber air Zam-Zam Al-Mubarak, Ainuz Zam-Zam Al-Mubarak, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berkah beneran. Subhanallah, Makkah sampai hari ini mendapatkan suplai air, mayoritas wilayah Makkah sekarang dari air Zam-Zam. Sumur yang usianya sudah sekian ribu atau ratus ribu tahun, atau mungkin juta tahun, sejak Nabiullah Ismail sampai hari ini belum kering-kering. Ya, disedot, ditimba oleh jamaah haji. Kemudian setelah perkembangan iptek, disedot dengan pipa yang diameternya kurang lebih ya 1,5 meter gedenya, dan dikeluarkan, dibagi air itu ke Masjidil Haram dan sekitar Masjidil Haram lailan wa nahara, siang malam. Ini Makkah Al-Mubarakah dan Zam-Zam Al-Mubarak. Ba'athahu Allahu bin nazarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah utus beliau untuk mengingatkan, mengancam manusia, mengingatkan bahaya syirik, dan memerintah dan menyeru manusia kepada tauhid. Wa yad'u ila tauhid, menyeru manusia kepada tauhid. Teriakan pertama para nabi dan para rasul ialah jangan kalian melakukan syirik kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah saja. Nahi mungkar, yaitu memberantas syirik, dan amar ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada tauhid. Aqidah, yakni tauhid, merupakan intilak, titik tolak dakwah para nabi dan rasul. Ya, dan merupakan barometer berhasilnya satu dakwah atau gagalnya satu dakwah. Kalau berhasil memerangi syirik dan menegakkan tauhid, tidak ada di muka bumi ini yang lebih berhasil dakwahnya dari Rasulullah SAW di umat kita ini.
Dan keberhasilan beliau yang paling nyata ialah memberantas syirik, khususnya dari Jazirah Arabiyah, dan menegakkan tauhid selama 3 generasi pertama minimal. Generasi sahabah, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Perkara tauhid, perkara syirik ini telah menguasai seluruh umat yang ada di Jazirah Arabia dan sekitarnya. Sehingga apapun, kalau kita lihat sejarah mereka, apapun kekurangan mereka, apakah dalam bentuk peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka, atau saling jegal-menjegal di antara mereka, generasi-generasi yang mulia ini tetap mereka masih lebih baik daripada generasi-generasi sesudah mereka. Karena mereka mempunyai al-ma'ruful akbar. Apa al-ma'ruful akbar? At-tauhid. Mereka mempunyai kebaikan yang paling akbar, bersihnya tauhid mereka dari syirik. Mereka antipati 100% terhadap al-munkarul akbar, yaitu syirik. Masih lebih baik daripada orang yang bagi-bagi beras, bagi-bagi pakaian, gula, kopi kepada umat manusia, tetapi dia adalah al-musyrik dan anti tauhid. Nah, di sini kita disuruh mengukur, sejarah itu dengan logika para anbiya wa rasul. Yang logika mereka itu betul-betul dituntun 100% oleh wahyu Allah, tidak dituntun oleh hawa nafsunya. Sedangkan logikanya para ahli sejarah atau filosof sejarah mesti dituntun oleh hawa nafsu masing-masing. Jadi dalam pengamatan sejarah harus dituntun oleh logika para nabi dan rasul, yaitu menilai kebaikan satu generasi atau kejelekannya dari sudut tauhid dan syirik dulu, baru yang lain-lainnya. Ya, nah harus demikian. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya pernyataan di atas bahwa Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid dan mengingatkan umat manusia dari syirik. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, menutup dirinya dengan selimut, karena beliau melihat malaikat antara yang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Malaikat yang pernah beliau lihat di Gua Hira. Beliau ketakutan dan kemudian
memerintahkan kepada istrinya untuk menutup dirinya dengan selimut. Ya. Kedinginan karena takut. Maka disampaikanlah ayat ini oleh malaikat, yakni Jibril alaihi salam, ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan ingatkanlah, warabbaka, dan Rabbmu, Tuhanmu, fakabbir, hendaknya kamu besarkan, kamu bertakbir, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaknya kamu sucikan, warudza, dan kekejian bahjur kamu jauhi, wala tamnun tastaktir, dan jangan kamu memberi sesuatu dengan tastaktir, dengan minta balasan lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu hendaknya kamu bersabar. Kita lihat makna daripada ayat-ayat ini satu persatu. Ya ayyuhal muddatsir, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil di sini. Wa makna qum fa'anzir, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, dan makna kalimat qum amr, perintah, bangunlah, fa'anzir yunziru anis syirki wa yad'u ila tauhidi, maknanya ialah mengingatkan, diperintah oleh Allah untuk mengingatkan umat manusia dari bahaya syirik dan menyeru mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, maknanya azimhu bitauhidi, agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid, tauhidul ibadah. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya ialah tahhir a'malaka minasyirki, bersihkanlah amalan-amalanmu dari syirik. Wa thiyabaka fatahhir, nah, ini secara bahasa artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Nah, tapi yang dimaksud di sini katanya beliau adalah dan bersihkanlah amalan-amalanmu dari syirik. Hikmah minallah, bahwa Rasulnya dulu disuruh membersihkan dirinya dari syirik, disuruh mentauhidkan Allah, disuruh mengingatkan manusia setelah itu. Hikmah dari Allah, dan inilah uswah hasanah, teladan baik pendidikan umat. Da'inya harus bersih dari syirik, amalan-amalan da'inya harus bersih dari syirik. Da'inya yang berdakwah, yang khuruj fisabilillah itu haruslah mentauhidkan Allah, memurnikan tauhidnya dari syirik. Ya, uswah hasanah, teladan baik pada Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasulullah SAW dididik oleh Allah. Sebagaimana berita dari beliau, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mendidik aku, maka
Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Aku mendapatkan pendidikan sebaik-baik. Ya begini mestinya. Setelah itu beliau diperintah untuk mendakwai umatnya supaya kembali pada tauhid dan supaya umatnya itu meninggalkan syirik, mengancam mereka akan bahaya syirik. Ini dai ilallah, mubaligh, orang yang melakukan khuruj fisabilillah, membawa risalah tauhid, ya, orang yang melakukan tabligh, membawa risalah tauhid. Warrujza fahjur. Apa maksudnya ar-rijz? Yakni secara bahasa kejelekan. Fahjur secara bahasa artinya jauhi. Makna hijrah yang pertama di sini disebutkan ar-rujza al-asnam, berhala-berhala, segala yang menjadi agungan umat manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Asnam. Fahjur. Wahjurha, yakni tarkuha wa ahlaha wal bara'ah minha wa ahlaha wal bara'ah minha wal bara'ah min ahliha. Naam, mestinya begitu dai. Di sini bedanya dai dengan politikus. Ya, ar-rijz ialah berhala. Wahijruha, dan meninggalkan ar-rijz, meninggalkan berhala itu maksudnya ialah tarkuha. Di samping meninggalkan berhala tersebut, juga meninggalkan ahlaha, meninggalkan orang-orang yang melakukan penyembahan, pemuliaan terhadap berhala-berhala tersebut. Baik itu berhala dalam bentuk benda mati, maupun berhala dalam bentuk yang pakai jas atau yang pakai rok, benda hidup, harus ditinggalkan. Dan juga harus memutuskan segala hubungan dengan berhala tadi, dan juga memutuskan segala hubungan dengan para penyembah-penyembah berhala tadi. Dai risalat tauhid yang membuat Rasulullah SAW gemeteran menerima risalah tauhid yang demikian besar. Coba kamu bayangkan apa artinya seorang Muhammad SAW diperintah oleh Allah dengan perintah yang demikian besar. Dia sendiri di hadapan umatnya yang musyrikin, yang tidak bisa lepas, seolah-olah tidak bisa lepas dari berhala-berhala, masing-masing suku dengan kebanggaan berhalanya. Disuruh menentang arus sendirian. Dai ijazah
diberikan oleh Allah kepada beliau dengan gemeteran, bukan dengan upacara penerimaan ijazah, dengan hiburan malam akhir. Diterima oleh beliau dengan selimutan karena kedinginan, takut yang sangat. Bukan dicari, dibeli ijazah itu. Tapi betul-betul risalah dakwah ini berat. Diterima oleh beliau setelah mendapatkan gemblengan 3 tahun. Yang gembleng adalah Rabbul Bariyah. Ya, Al-Khaliq, Allah Rahman Rahim, yang menggembleng beliau 3 tahun. Gembleng dengan kehidupan 3 tahun. Setelah itu dikasih ijazah, lulus, berangkat kamu harus dakwah. Dengan perintah pertama, tinggalkan berhala-berhala yang ada di depan hidungmu. Tinggalkan pula orang-orang yang masih mencintai berhala-berhala tadi. Bukan saja ditinggalkan, tapi putuskan hubungan kamu dengan berhala-berhala itu. Dan putuskan pula hubungan kamu dengan orang-orang yang masih cinta sama berhala-berhala itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Pantes beliau menerima risalah ini dengan kengerian seperti itu. Serius sepanjang hidupnya. Kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis antara lain yang paling terkenal oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kemudian telah diringkas kitab ini menjadi kitab yang mudah disuguhkan oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. Ciri-ciri badan beliau antara lain disebutkan dahinya selalu berkerut sepanjang hidupnya setelah menerima wahyu. Antara ujung matanya yang sebelah hidung sampai ke pipinya ada saluran yang merah karena selalu dilalui air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dai. Ya, da'iyan ilallah, tidak menganggap enteng hidup di dunia ini. Lailan wa nahara, malam dan siang, memikirkan umatnya. Karena memang dididik oleh Allah. Akhadha ala hadha 10 sinina wa yad'u ila tauhid. Beliau menjalankan perintah ini tadi. Warujza fahjur, 10 tahun
Yad'u ila tauhid, berdakwah menyeru umat kepada tauhid. Wa ba'dal 'ashr araja ila samai furidat alaihi salawatul khamsu. Dan setelah 10 tahun beliau mendidik umatnya dengan tidak basa-basi. Beliau mendidik umatnya dengan pernyataan-pernyataan yang sharih, yang gamblang. Mendidik mereka, menasehati umatnya dengan kata-kata yang tidak membingungkan umatnya, sehingga umatnya mantap ketika mereka menerima dakwah itu, tidak goyang lagi. Dan yang mengkufurinya juga mantap, masuk neraka dengan tidak goyang lagi. Musuh-musuhnya melakukan berbagai permusuhan, dan pamannya sendiri yang mencintai beliau ternyata menjadi musuh besar. Orang pertama dari umat ini yang dilaknat khusus oleh Allah dari langit ketujuh, Abu Lahab. Pamannya yang mencintai beliau, yang membebaskan budaknya ketika mendengar bahwa Muhammad telah lahir sallallahu alaihi wasallam. Budaknya yang memberitahu kelahiran beliau ini langsung diberi kebebasan. Saking cintanya, gembiranya menerima kedatangan keponakannya. Ternyata orang pertama yang dilaknat oleh Allah dari langit ketujuh ketika dakwah ini mulai dilancarkan. Resiko dakwah. Ya. Dan inilah Islam memang. Maka orang yang ingin beragama Islam tanpa resiko, celaka dia. Celaka dia. Kenapa tidak mau resiko dalam berislam ayuhan nas? Sedangkan kekafiran juga mengandung resiko di dunia, apalagi di akhirat. Pelacur pun menghadapi resiko dari masyarakatnya. Kenapa dengan berpegang terhadap al-haq ini kamu tidak mau resiko ayuhan nas? Sedangkan Rasulmu yang menjadi pimpinanmu, yang mencintai kamu, menghadapi resiko yang luar biasa dahsyatnya dari umat manusia. Wallahi, mereka yang ingin beragama Islam tanpa resiko tidak akan merasakan manisnya iman, manisnya cinta sama Rasulullah SAW, manisnya cinta terhadap Allah. Tidak akan. Mereka itu sesungguhnya mengambil agamanya munafikin. Kaum munafikin ingin berislam tanpa risiko, sehingga mereka menata wajahnya supaya diterima oleh semua pihak, baik yang cinta sama Islam maupun yang benci sama Islam.
supaya diterima oleh semua pihak. Ini agamanya munafikin. Nah, setelah beliau 10 tahun berdakwah, araja bihi ilas sama. Beliau berdakwah dengan tauhid itu telah urija bihi ilas sama, diangkat beliau ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, baru difardukan salat yang 5 waktu. Ikhwani fid din, azzakumullah. 10 tahun menanamkan tauhid, kemudian baru diangkat oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, diangkat ke langit untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Bukan berarti kita juga harus demikian dalam hal kita tidak usah sholat kalau belum benar tauhidnya. 10 tahun dulu tidak usah sholat, membersihkan tauhid dari syirik, setelah itu baru sholat. Hasya lillah. Hal ini jauh dari syariat Allah, pengertian yang demikian. Nah, seperti pengertian lembaga kerasulan. Kita sekarang nggak usah sholat katanya, kita dakwah tauhid dulu. Jadi nggak sholat mereka. Sekarang masa makiyah, sholat itu akhir-akhir masa makiyah katanya. Seperti itu juga Isa Bugis di Bogor, di Bandung dan sekitarnya. Waqi'ul ummah, kenyataan umat kita demikian. Ya. Berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 10 tahun untuk menanamkan tauhid, membersihkan iman umatnya dari syirik. Setelah itu diangkat ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Bukan untuk kita meninggalkan sholat, tapi untuk menegaskan kepada kita bahwa tauhidullah adalah pokok. Kemudian dari pokok itu diperlukan adanya tonggak-tonggak. Dalam hal ini sholat 5 waktu salah satu daripada tonggak tauhid. Ya. Jadi dakwah pertama mendakwai orang itu tauhidullah. Ya. Jangan diributkan dulu tentang kaifiyah sholatnya, cara sholatnya. Akhirnya dia belum sempat menerima dakwah tauhid, sudah lari dari dakwah itu sendiri. Jangan pakai usolli, itu bid'ah. Jangan pakai kunut subuh, itu bid'ah. Belum disampaikan tauhid sudah dibicarakan permasalahan itu. Akhirnya dia lari dan antipati dari dakwah itu gara-gara permasalahan sholat ini. Ya. Seseorang yang musyrik tidaklah menjadi muwahhid dengan sholat. Artinya kalau dia tidak syahadat langsung sholat, belum bisa dikatakan dia muwahhid. Dia harus syahadat dulu, dia harus menerima tauhid dulu dan antipati pada syirik, baru diterima seluruh amalan solehnya. Dalam hal ini termasuk amalan sholat 5 waktu. Jadi selamatkan dulu dia dari api neraka dengan tauhid. Ya.
kemudian doronglah dia untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk surga dengan amalan yang diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini mestinya uswah hasanah yang bisa kita terima dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu, wa shalla fi Makkah 3 sinin, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Beliau sempat sholat di Mekah sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Beliau Isra Mi'raj dalam keadaan puncak pukulan musibah yang menimpa beliau. Yang selama ini membela beliau pamannya, yakni Abu Thalib, meninggal dalam keadaan musyrik kafir. Sudah sedih karena beliau meninggal dunia, pembelanya meninggal dunia. Ditambah lagi dengan kesedihan beliau meninggal dunia di atas syirik, di atas kekafiran. Belum selesai kesedihannya, datang lagi musibah berikutnya. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, meninggal dunia, yang selama ini selalu menghibur beliau, mendorong beliau untuk terus berdakwah, mendukung dakwah beliau ketika kata Nabi, ceritanya Nabi kepada Aisyah, ketika seluruh umat manusia benci kepadaku, yang mencintai aku dari manusia ini hanyalah Khadijah. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, yang beliau menyerahkan hartanya, hatinya, badannya, jiwanya untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Puncak kesedihan. Setelah itu berangkat ke Taif dengan harapan minta dukungan dari Bani Saqif terhadap dakwah beliau. Dilempari anak-anak kecil sebagai penghinaan terhadap beliau oleh Bani Saqif. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama sirah, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Rasulnya supaya 100% menyandarkan dirinya dan dakwahnya kepada Allah. Dibikin kecewa ketika dia mengharapkan dukungan dari selain Allah. Dibikin kecewa. Ya ummata Muhammad, ya ummata Muhammad, inilah pendidikan Rabbu Muhammad. Maka janganlah kamu berharap kepada selain Allah untuk mendukung dakwah risalah Muhammadiyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Ketika kamu diperangi karena kamu membawa risalah ini, jangan pula kamu minta atau mengharapkan dukungan dari selain Allah. Apalagi minta dukungan dari kufar.
dari PBB, dari Dewan Keamanan, supaya menghentikan penyembelihan Serbia lain kepada muslimin Bosnia. Ya hadza, ittaqillah. Allah akan tambah lepas tangan dari kamu kalau kamu masih terus merengek-rengek kepada a'da'illah. Tidak akan bisa menyelamatkan kamu kecuali Allah. Ya ummat Muhammad, uzkurullah, ittaqullah. Tidak akan yang bisa membela kita kecuali Allah. Tidak ada. Wallahi tidak ada. Wa rabbil Ka'bah wa rabbi Muhammad. Beliau setelah Isra Mi'raj diperintah sengaja oleh Allah untuk memberitakan peristiwa besar ini kepada umatnya. Dikala umatnya dalam keadaan puncak kekafiran kepada beliau, masih juga beliau diperintah untuk memberitakan berita aneh ini. Isra Mi'raj. Ini da'i ilallah ya ini. Taat pada Allah. Tidak peduli apapun sikap umatnya. Kalau itu dia yakini perintah Allah, dia jalankan. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan si pencela. Tidak menjadikan situasi sebagai ukuran untuk menilai benar dan salahnya satu tindakan, tapi tetap menjadikan Al-Quran wa Sunnah sebagai ukuran menilai benar tidaknya satu tindakan. Uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Diberitakan juga, walaupun yakin beliau umatnya ini akan mengingkarinya, tambah geger. Sepertiga mereka yang telah menyatakan Islam, telah syahadat dengan berita Isra Mi'raj ini, murtad kembali. Muhammad telah gila sallallahu alaihi wasallam. Gak peduli. Allah merahmati yang mau yang ditakdirkan oleh Allah untuk dirahmatinya, dan Allah tidak merahmati yang tidak dirahmati olehnya. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ada orang terbaik dari umat Muhammad setelah nabinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika diberitahu oleh orang kufar Quraisy al-musyrikin tentang berita Isra Mi'raj ini, apa kata beliau? Kalau ini memang berita benar kalau ini memang berita betul-betul dari Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang aneh. Saya telah beriman bahwa dia telah mendapatkan wahyu dari langit ketujuh. Dia mendapatkan wahyu dari langit ketujuh. Kenapa saya tidak beriman dia diangkat ke langit ketujuh? As-Siddiq. Seandainya imannya umat Muhammad ditimbang di satu anak timbangan, dan imannya Abu Bakar diletakkan di anak timbangan yang lainnya,
niscaya anak timbangan yang berisi imannya Abu Bakar ini lebih berat. As-Siddiq. Ini Isra Mi'raj. Memberitakan kepada Rasulnya secara wakil, secara nyata, mutu mereka yang beriman kepada beliau. Gak sembarangan ternyata. Nih mutu mereka. Bagian mereka murtad. Unjukkan. Jangan kesusu gembede. Merasa gede. Nih umatmu. Jangan bersandar kepada kekuatan jumlah umatmu, kuantita umatmu. Jangan. Hanya bersandar pada Allah. Ini dakwah. Begitulah dakwah. Dan tentunya tidak mungkin yang demikian bisa dianut atau bisa dipahami oleh seorang politikus. Mereka yang bermental tikus, ngerikiti kepentingan rakyatnya. Hadza huwa ad-da'wah. Hadhihi hiya ad-da'wah. Dan setelah 3 tahun menjalankan perintah yang dia dapatkan dari Isra Mi'raj, beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah. Dengan tangisan selamat tinggal Mekah. Waktu beliau dalam keadaan dikejar-kejar keluar dari kota Mekah, sempat menoleh kepada tanah airnya yang dia cintai, Makkatul Mukarramah. Menangis beliau. Seandainya kaumku tidak mengusir aku darimu, aku tidak akan meninggalkan kau. Dengan tetesan air mata beliau meninggalkan Mekah. Tapi karena ini perintah Allah, berangkat juga. Bukan berangkat dengan pengawal, bersenjata. Berangkat dengan Abu Bakar yang juga dikejar-kejar. Berdua. Dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dalam keadaan takut. Hijrah.